10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini kita mempelajari informatika dan keterampilan generik. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita menggunakan smartphone, tablet, laptop, PC. Sering kita menggunakan perangkat-perangkat ini untuk kegiatan hidup kita sehari-hari, baik untuk hiburan, media sosial, menyelesaikan tugas, dan hal-hal lainnya. Dan mulai hari ini, kita mempelajari lebih dalam teknologi informasi supaya kita dapat menggunakan keterampilan yang kita miliki dalam kehidupan kita. Tujuan pembelajaran yang pertama, meningkatkan pemahaman peserta didik tentang konsep dasar informatika. Yang kedua, mengembangkan keterampilan generik dalam kehidupan sehari-hari dan perkembangan teknologi. Materi hari ini, yang pertama, apa itu informatika? Kedua, bidang-bidang pengetahuan informatika. Ketiga, keterampilan generik. Keempat, pemanfaatan informatika dalam masyarakat. Kelima, penerapan profil pelajar Pancasila dalam informatika. Apa itu informatika? Informatika adalah disiplin ilmu mengenai studi, perancangan, dan pembuatan sistem komputasi serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar perancangan tersebut. Informatika mencakup sains dan engineering atau teknik. Landasan berpikir untuk informatika adalah berpikir komputasional. Bidang-bidang informatika. Pertama adalah TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kedua, SK, Sistem Komputer. Ketiga, JKI, Jaringan Komputer dan Internet. Keempat, AD, Analisis Data. Kelima, AP, Algoritma dan Pemrograman. Keenam, DSI, Dampak Sosial Informatika. Ketujuh, PLB, Praktika Lintas Bidang. Kedelapan, BK, Berpikir Komputasional. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Teknologi informasi dan komunikasi adalah berbagai alat dan sistem yang kita gunakan untuk menyimpan, mengirim, dan menerima informasi. Perangkat yang sering kita gunakan adalah smartphone atau ponsel pintar, kemudian tablet, lalu dibarengi dengan sistem internet. Jadi ketiga hal ini dapat membuat kita menyimpan, mengirim, dan menerima informasi. Sistem komputer adalah kombinasi perangkat keras hardware dan perangkat lunak software yang bekerja bersama untuk menjalankan berbagai tugas. Sebagai contoh, ketika kita menggunakan laptop ini terdiri dari perangkat keras seperti yang kita lihat ini dan perangkat lunaknya. Jadi kombinasi
perangkat keras dan perangkat lunak ini membuat kita dapat menyelesaikan berbagai tugas. Jaringan komputer adalah sekelompok komputer yang terhubung satu sama lain untuk berbagi data dan sumber daya. Ini merupakan contoh suatu jaringan komputer pada suatu sekolah atau pada suatu rumah atau pada suatu kantor. Internet adalah jaringan komputer terbesar di dunia yang memungkinkan kita mengakses informasi dari seluruh dunia. Dengan adanya internet, maka kita yang menggunakan smartphone, laptop, tablet, ataupun perangkat lainnya dapat saling berkomunikasi. Analisis data adalah proses memeriksa dan memahami data untuk mendapatkan informasi yang berguna. Sebagai contoh, di sini kita melihat adanya perangkat lunak untuk analisis data. Jadi kita akan di sini kita dapat melihat adanya perhitungan untuk menghitung nilai rata-rata. Lalu kita dapat juga membuat diagram lingkaran dari suatu data. Algoritma adalah langkah-langkah atau instruksi yang jelas dan teratur untuk menyelesaikan suatu masalah. Misalkan kita memiliki 7 ember dan 3 keran air. Bagaimana kita dapat mengatur supaya kita memiliki waktu tercepat untuk mengisi ke-7 ember tersebut? Pemrograman adalah menulis instruksi dalam menyelesaikan masalah ya, dalam bahasa yang dimengerti komputer, sehingga komputer bisa melakukan tugas tertentu. Contoh pemrograman ini. Dampak sosial informatika adalah bagaimana teknologi dan komputer mempengaruhi cara kita hidup dan berinteraksi. Sebagai contoh, adanya sosial media sehingga kita bisa berinteraksi dengan orang lain secara digital. Kemudian kita dapat berbelanja secara online. Dan juga kita dapat belajar secara online melalui platform-platform e-learning yang telah tersedia. Praktikal lintas bidang adalah penggunaan teknologi dan pengetahuan komputer dalam berbagai bidang lain. Sebagai contoh, dalam bidang kedokteran kita mengetahui adanya CT scan. Kemudian adanya aplikasi Zoom yang membuat kita dapat berkomunikasi dengan orang lain secara global. Kemudian adanya fintech atau financial technology, sehingga kita kemana-mana kalau mau belanja ataupun mau bertransaksi tidak menggunakan uang tunai lagi. Berpikir komputasional adalah cara berpikir yang terstruktur dan logis untuk memecahkan masalah, mirip dengan cara komputer menyelesaikan tugas. Sebagai contoh, kita akan membuat jadwal belajar. Jadi jadwal belajar itu, misalkan kita mau belajar matematika, maka kita belajarnya sedikit demi sedikit. Jangan sekali belajar sekaligus. Jadi sedikit demi sedikit itu kita bagi ke dalam hari-hari tertentu. Keterampilan generik adalah keterampilan dasar yang perlu dimiliki seseorang untuk bisa menggunakan teknologi komputer dengan baik. Keterampilan generik sebagai contoh, yang pertama adalah menggunakan komputer dan perangkat lunak atau software. Yang kedua, menjelajah internet.
Yang ketiga, mengelola file dan data. Yang keempat, berkomunikasi secara digital. Yang kelima, berpikir logis. Yang keenam, pemecahan masalah. Pemanfaatan informatika dalam masyarakat. Yang pertama, menggunakan komputer dan internet untuk mencari informasi. Yang kedua, berkomunikasi dengan teman dan keluarga melalui media sosial. Yang ketiga, belajar secara online. Yang keempat, melakukan transaksi perbankan. Penerapan profil pelajar Pancasila dalam informatika. Kita lihat dimensi pertama dari profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Contohnya, menggunakan internet dan media sosial dengan cara yang baik dan sopan. Yang kedua, berkebinekaan global. Contohnya, menghargai dan menghormati perbedaan budaya dan pandangan ketika berinteraksi di dunia maya. Ketiga, bergotong royong. Contohnya adalah bekerja sama dalam proyek atau tugas yang menggunakan teknologi. Keempat, kreatif. Contohnya adalah menggunakan teknologi untuk membuat hal-hal baru dan inovatif. Kelima, bernalar kritis. Contohnya adalah memikirkan dengan hati-hati dan tidak langsung percaya pada semua informasi yang ditemukan di internet. Keenam, mandiri. Contohnya adalah menggunakan teknologi untuk belajar dan menyelesaikan tugas secara mandiri. Demikianlah materi untuk informatika dan keterampilan generik pada hari ini. Terima kasih dan sampai bertemu pada materi selanjutnya.